Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini baru banget ngerekam ngambil materi dadakan karena dari pagi itu jemput Dara di pesantren kan sama bapak sekeluarga. Itu jadi bener-bener satu hari itu santrinya itu kurang lebih 3.000 kan. Naik mobil semua dalam satu hari udah parkiran susah, pentok sana sini, nah baru sempat bikin kultum. Ya udah, apa aja yang ada di kotak aja nih langsung disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah kita panjatkan, serta sholawat atas Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Nah, untuk materi pada hari ini, alhamdulillah dapat kebagian materi. Temanya ini sabar. Sabar ini nggak lama aja nih sabar. Sabar ini apa namanya, ada tiga macam sabar yang harus diterapkan pada bulan suci Ramadan. Nah, jadi berdasarkan hadis Nabi radhiyallahu anhu dari Imam Ibnu Rajab, puasa itu separuh dari sabar. Nah, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, nah, katanya sih begitu, asobaru nisfu sabar. Bagi orang-orang yang menjalankan puasa di bulan Ramadan, maka akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Gitu. Nah, dalam Al-Quran surat Zumair ayat 10, bagi orang-orang yang sabar juga mendapatkan pahala dan bilangan yang tidak ada batasnya. Gitu. Nah, kemudian ada tiga macam dari ciri-ciri orang yang sabar yang harus diterapkan di bulan suci Ramadan. Nah, tiga macam sabar itu apa aja? Nah, jadi itu sabar, yang pertama sabar atas ketaatan kepada Allah. Nah, kemudian yang kedua sabar atas hal-hal yang diharamkan Allah. Kemudian yang ketiga sabar atas ketetapan yang Allah buat dan ketetapan yang pahit. Maksudnya sabar atas ketetapan Allah yang pahit atau yang susah. Gitu. Nah, dalam hal ini yang pertama itu tadi kan sabar atas ketaatan. Nah, jadi kita itu harus sabar apabila kita dalam ujian yang ya dalam puasa ini ketaatan kita itu benar-benar lebih diuji lah, gitu maksudnya. Nah, sabar atas ketaatan kita kepada Allah, misalnya nih, ketika pagi hari terasa dingin, namun kita harus menjalankan kewajiban kita itu untuk sahur atau untuk mandi atau untuk bersuci untuk melakukan sholat. Nah, itu kita harus sabar, harus lawan gitu. Malas-malasnya kita, apa namanya, ya malas-malas kita main-main HP kita itu harus kita lawan. Demi apa? Demi bersabar atas ketaatan kepada Allah gitu. Nah, kemudian yang kedua itu sabar atas hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Nah, ini dia nih. Selanjutnya yaitu sabar atas hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam hal ini kita harus menahan nafsu. Nah, nafsu apa? Nah, pokoknya nafsu-nafsu, semua nafsu yang diharamkan oleh Allah. Gitu, kemaksiatan. Nah, itu contohnya. Beberapa ulama nih mengingatkan meninggalkan maksiat merupakan salah satu kewajiban, sedangkan melakukan sunnah maka hukumnya sunnah. Maka dari itu kita harus mengutamakan kewajiban daripada sunnah, karena kalau kewajiban itu udah bener-bener wajib harus kita jalankan gitu, wajib. Sedangkan kalau sunnah ya dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan dapat dosa. Ada ulama yang mengatakan begini, barang siapa yang menjaga pandangan matanya dari aurat perempuan yang tidak halal baginya, maka ia akan mendapatkan pahala yang lebih besar daripada melakukan apa yo? Melakukan 1.000 rakaat sholat sunnah. Sunnah tapi ya. Nah, itu hal-hal yang diharamkan Allah. Jadi kita harus menahan atau sabar untuk lebih bisa meningkatkan nilai kualitas puasa kita gitu. Bersabar dari hal-hal yang pokoknya yang diharamkan emang harusnya nggak usah sabar, tapi emang harus dilarang dan memang benar-benar harus menjauhkan dari apa yang diharamkan Allah gitu.
Nah kemudian yang ketiga itu sabar atas ketetapan Allah yang pahit. Nah jadi pahit itu mungkin takdir atau mungkin dari ketetapan Allah yang sudah berlaku atas hak prerogatif dari Allah itu sendiri, menetapkan bahwa kodrat kita itu harus menjalani hidup yang pahit gitu. Harus ikhlas kita itu setiap musibah, contohnya nih, musibah yang kita hadapi dengan kesabaran dan keikhlasan akan membuat derajat kita itu tinggi. Nah, salah satu untuk meningkatkan derajat kita di mata Allah itu adalah bersabar atas ketetapan Allah, meskipun ketetapan Allah itu pahit. Gitu. Misalkan kena musibah, bentar, ini si Eltin nelpon. Yang, ntar dulu, aku lagi bikin video di Ciseeng. Bapak lagi beli sate. Bentar ya. Belum, bapak lagi beli sate, ini aku lagi bikin video. Ini ya, videonya lagi on. Nah, lanjut. Intermezzo tadi si Eltin nelpon. Yang ketiga tadi apa tuh? Sabar atas ketetapan Allah. Nah, bentuk lain itu misalkan sabar atas kecelakaan, nah, atas penyakit, meninggal, orang yang sayang sama kita itu meninggal. Nah, itu kita harus sabar gitu. Sabar atas kenyataan atau ketetapan Allah yang pahit gitu. Jadi kalau misalkan sabaran kita diuji, itu berarti kita akan ditingkatkan derajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah begitu. Nah itu kan 3 macam sabar yang harus kita latih di dalam bulan puasa. Yaitu sabar, yang pertama tadi apa? Sabar atas ketaatan kepada Allah. Yang kedua sabar atas hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kemudian 3, sabar atas ketetapan Allah yang pahit gitu. Nah kemudian beberapa cara belajar ikhlas nih, cara belajar ikhlas dan sabar yang bisa Anda amalkan. Ini simpel nih, ada 6 aja nih. Yang pertama itu niat yang ikhlas lillahi ta'ala, bahwasanya kita itu niat lillahi ta'ala, apapun yang kita lakukan itu niat dulu aja yang penting. Karena pada dasarnya untuk berbuat baik aja, hanya niat aja kita itu udah dihitung kebaikan. Sedangkan kalau niat itu baru dilakukan dan kemudian kita jalankan niat baik itu, kita akan mendapatkan 2 keutamaan atau 2 kebaikan. Nah, sedangkan kalau niat buruk, nah, kita baru niat aja itu nggak dihitung keburukannya atau dosanya, terkecuali kalau kita sudah melakukannya baru itu dihitung. Nah kalau cuma niat baik itu udah dihitung, niat buruk belum dihitung, itu niat. Nah kemudian yang kedua, cara belajar ikhlas dan sabar yang kedua itu mengatur emosi dan pernafasan. Jadi ketika kita marah-marah, aturlah emosi kita, dari berdiri kita duduk, dari duduk kita rebahan, dari rebahan kalau masih marah juga kita ambil wudhu, sholat. Nah, kemudian yang ketiga untuk mengatur sabar itu rajin baca Quran. Kalau udah baca Quran itu udah pasti kita fokus sama kalam Allah, kita kaji, baca dan artinya, kemudian kita akan bersabar di situ pasti. Nah, kemudian yang keempat, positive thinking aja, berpikir positif. Karena pikiran itu yang bikin kita berasumsi macam-macam, negatif lah, apa segala macam. Nah, itu yang membuat pertama pikiran kita berantakan, terus kedua itu badan kita sakit, gampang stres, bikin cepat tua. Nah kemudian sabarnya itu juga kita jadi nggak beraturan. Nah kemudian yang kelima menjalankan puasa sunnah. Untuk di bulan Ramadan, ketika kita sudah bisa terbiasa berpuasa, maka akan terlatihlah kesabaran kita. Nah untuk terjaga kesabaran kita dan ikhlasan kita dalam beramal, nah itu menjalankan puasa sunnah. Berbagai macam jenis puasa sunnah apa yang bisa dijalankan, ya apapun. Senin Kemis, Selasa Rabu, Daud gitu, Ayomul Bid gitu ya kan. Nah kemudian yang terakhir, yang keenam, cara belajar ikhlas dan sabar itu yang biasa kita amalkan itu mengingat Allah dan berzikir. Entah dalam perjalanan atau apa, kita berzikir aja, berpikir positif, berzikir, mengingat Allah, maka dari itu kita akan bisa sabar. Nah, udah kurang lebihnya kultum singkat tentang sabar kali ini cukup sampai di sini, karena masih harus melanjutkan perjalanan pulang lagi. Ini masih di separuh jalan, masih di Cisaeng. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.